Katanya bulan ajaib, bulan yang suci mulia, doa dikabulkan. Aku sudah berdoa setiap Ramadan ataupun di luar Ramadan, aku sudah berdoa agar Allah memberikan kemudahan kelapang untuk membayar semua hutang-hutang. Tapi sampai sekarang hutangku belum lunas, belum ada kemampuan untuk bayar hutang. Allah itu Tuhan. Kalau kita percaya Allah adalah Tuhan pencipta, Sang Khalik, maka dimensi Allah adalah kun fayakun, jadi-jadilah. Itu Allah. Saat ini juga ngasih, mari ini iso, sekarang kita mati bisa. Tapi manusia wal asri, demi waktu. Dimensi hidup manusia adalah diikat dengan waktu, sebagaimana awal dari kehidupan kita, bumi ini diciptakan dalam 6 masa. Manusia diikat dengan waktu wal asri sesuai dengan kita, karena kita adalah makhluk yang harus berproses. Untuk menemukan kebaikan, mencari kebaikan, kita berproses. Dalam wal asri itu, kita adalah seorang makhluk ciptaan, maka harus beradab yang sepantasnya kepada Tuhannya, ikhlas lillahi ta'ala dengan apapun. Sama Allah tidak dikabulkan, kita harus tetap percaya kepada Allah, kita harus tetap hormat kepada Allah, kita tetap harus memuliakan. Lebih daripada hormat seorang makhluk pada Tuhannya adalah memuliakan Allah. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita, dan itu butuh waktu. Wal asri, sebagaimana sudah diingatkan dalam Quran, di dalam hati kita ada prasangka. Begitulah ketika kita dikecewakan, kita berprasangka, kok gitu ya, kenapa kok begitu? Bukankah bagian paling sulit dari mencintai istri, suami, anak, atau siapapun adalah ketika kita merasa dikecewakan. Ketika kita merasa dikecewakan, kita menjauh, kita merasa sedih, kita merasa kehilangan kepercayaan. Kebiasaan seperti ini membuat kita jadi terbiasa pula kepada Allah, padahal Allah adalah Tuhan. Tentu saja terserah Allah. Presiden aja minta hak prerogatif, apalagi Allah Tuhan. Terserah Allah dan mau diapakan, seperti apakan. Nah, seorang manusia, seorang makhluk ciptaan harus meraih derajat ikhlas sebagai wujud keimanannya kepada Allah. Kenapa sampai sekarang belum kabul? Karena kita masih belajar untuk ikhlas, belajar untuk menerima apapun, seperti apapun yang diparingi oleh Allah, ekonomi seperti apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus ikhlas. Penghasilan berapapun, sekecil berapapun, ketidakmampuan seperti apapun, penderitaan yang diakibatkan dari ketidakmampuan kita bayar utang, kita mungkin dihina, mungkin kita dimaki-maki, tetap kita harus ikhlas. Keikhlasan ini luar biasa, memakan waktu sepanjang hidup kita. Kita adalah seorang makhluk yang harus punya adab kepada Tuhannya. Kita minta agar dikabulkan oleh Allah, doa kita dimampukan, tapi kita sendiri peduli enggak dengan perintah Allah untuk taat pada Allah. Disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh bersabar, disuruh yang banyak lagi yang lainnya. Apakah kita taat, mendengarkan? Apakah kita mencari tahu apa yang diinginkan Allah? Mencari tahu saja belum tentu, tapi permintaan kita, doa kita, urusan marah saja seenaknya saja. Allah as-sabur, maha sabar sama orang-orang sabar, tapi kita selalu merasa benar dengan amarah kita. Hutang itu adalah akibat dari ketidaksabaran kita, kemampuan kita untuk bersabar, ketakutan kita, keterjebakan kita pada rasa kekhawatiran kita sendiri. Bahkan bisa jadi itu menunjukkan ketidakpercayaan pada Allah. Ya pemana yang aku tidak ada duit, kesuk kiwai, kita tidak percaya rezeki dari Allah akan datang. Maka bukankah memang sudah sepantasnya kita sendiri yang menanggung konsekuensinya? Kita yang menciptakan masalah, kenapa harus Allah yang bertanggung jawab? Jadi intinya adalah keikhlasan, adab kepada Allah yang sepantasnya, yaitu percaya kepada Allah, menerima semuanya, qada dan qadarnya, meyakini kemahabaikannya, bukan karpe dewe. Kalau kita curiga, kalau kita marah karena kita tetap tidak dimampukan untuk membayar hutang, tapi kita mengatakan dan percaya, mari kita dengan jujur. Allah Asy-Syami, Allah Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, tidak bisa dibohongi. Kita yang harus introspeksi diri, bukan kita yang meneruskan kecurigaan kita kepada Allah. Mungkin sudah berbelas kali, bahkan berpuluhan kali Ramadan kita temui, kita berdoa terus memohon agar dimampukan untuk bayar hutang ataupun kebutuhan kita yang lain, misalnya beli rumah, sampai tua umur 50 belum bisa beli rumah. Itu tidak boleh berhenti doanya,
dan itu tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah. Semakin cepat kita membersihkan diri kita sendiri, semakin cepat kita introspeksi ke diri kita sendiri, maka Ramadan itu benar-benar akan nampak sebagai bulan yang luar biasa. Kita melihat Ramadan dengan kacamata nafsu. Kita masih belumuran, celetong, tapi kita bilangnya kita sudah suci. Jadi teruslah berdoa. Teruslah meminta kepada Allah. Meskipun dengan rasa kecewa, tetap itu lebih baik. Dan akan semakin baik jika kita introspeksi diri, membersihkan diri kita. Maka keajaiban itu betul-betul datang.